Anda kembali bersama kami dalam Market Opening, pemirsa. Dan untuk membahas lebih lanjut bagaimana sebetulnya kondisi market terkini dan sinyal-sinyal apa saja yang ada dari indeks harga saham gabungan dan juga bursa lain. Begitu langsung saja kita ulas bersama dengan Muhammad Syahrizanas, Technical Analyst PT Philip Sekuritas Indonesia. Halo pagi, Mas Ican. Pagi, Mas Fajar. Ya, apa kabar? Baik, baik. Baik, luar biasa. Ini sebelum kita diskusi lebih lanjut begitu ya, terkait potensi dari indeks harga saham gabungan di hari ini. Kita lihat terlebih dahulu dan review penutupan market di hari kemarin begitu ya. Indeks harga saham gabungan tercatat positif naik 0,62% begitu di level 5.144,049. Kita review sejenak terlebih dahulu apa kemudian yang menjadi sentimen positif dari menguatnya indeks harga saham gabungan di perdagangan kemarin. Memang kalau kita lihat sentimen positif yang membuat penguatan daripada indeks besar 0,2% kemarin itu terlebih dari menguatnya saham-saham perbankan ya, kalau sentimen dari domestiknya seperti saham-saham BCA, BMRI yang ditutup menguat kurang lebih 2-3%-an, karena memang kalau sektor pendorong ini memang mayoritas dari saham-saham keuangan. Di sisi lain dengan market kapitalisasi yang cukup besar dan juga seiring dengan pergerakan daripada indeks harga saham gabungan juga, sehingga mendongkrak kenaikannya, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke. Apakah kemudian ini juga sekaligus mengkonfirmasi, Mas Ican, bahwa rilis laporan keuangan dari sejumlah emiten di kuartal 3 ini cukup baik dan akhirnya direspon cukup positif oleh investor? Kurang lebih seperti itu, karena memang saham-saham perbankan kurang lebih mendongkrak pergerakan dari beberapa sektor, kurang lebih dari konstruksi juga 3% menguat kemarin, kemudian perkebunan 2,9%-an, kemudian ada saham keuangan atau finansial di 1,29%-an. Hal ini memang senada dengan pergerakan bursa Amerika kemarin. Pada hari kemarin memang fokus investor masih tertuju pada situasi virus corona, perkembangan virus corona yang semakin bertambah di negara US, kemudian di Eropa yang mengkonfirmasi akan menutup kembali jika sudah mencapai tingkat yang tidak dapat dibendung lagi. Di sisi lain, stimulus fiskal yang menjadi harapan investor di sini ada tarik ulur ya dari pihak DPR maupun Senatnya juga di Amerika Serikat. Dan ini kurang lebih akan berdampak uncertainty juga di pergerakan saham indeks harga saham gabungan kita pada hari ini. Oke, jadi memang akhirnya sejumlah sektor mencatatkan pergerakan positif dan menjadi motor begitu ya bagi indeks harga saham gabungan kemarin. Sementara sentimen sepertinya masih cukup didominasi dari luar. Apakah memang sampai dengan saat ini sentimen dari domestik sendiri masih cukup minim atau memang sebetulnya hampir dalam tanda kutip sudah tidak ada sentimen lagi selain memang kita masih menanti vaksin yang akan diproduksi dan juga akan dilakukan vaksinasi terutama di dalam negeri, Mas Ican? Memang sentimen di Indonesia lebih dalam hal ini domestik lebih cenderung ke ini ya, ke rilis laporan keuangan kuartal 3 bahkan 9 bulan pertama di 2020 ini, kemudian ada beberapa sentimen namun tidak terlalu dapat mengungkap pergerakan daripada indeks, nampaknya yaitu ini indeks rilis data penjualan motor di sini nampaknya hari ini tidak terlalu dapat mendongkrak indeks, namun saham seperti Astra Internasional mungkin dapat terkoreksi dengan perdagangan rilis dari data ini, kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, jadi memang hampir tidak terlalu banyak lagi data-data yang masih dinantikan oleh investor, meskipun tadi ada satu data terbaru penjualan motor, kemudian kemarin data-data laporan keuangan kuartal 3, bagaimana kemudian investor mencermati dan juga melihat atau merespon begitu ya dari laporan-laporan keuangan tersebut. Sementara pada hari kemarin kita lihat juga LQ45 ini menguat 0,56%, IDX 30 juga menguat 0,6%, IDX 80 ini menguat juga pemirsa 0,5%, dan Jakarta Islamic Index sayang sekali minus 0,07%. Sementara sejumlah saham teraktif kita lihat ada BRIS, Jeskai, Asri, DIL, Bank Mandiri, Bank BRI, dan juga Aneka Tambang. Nah ini kemudian saya sekali lagi masih ke review kemarin, Mas Ican, nilai transaksi 7,13 triliun rupiah, net sale 127,99 miliar rupiah. Dengan catatan angka-angka tersebut, bagaimana sebetulnya sinyal-sinyal yang ditunjukkan oleh indeks harga saham gabungan terutama di hari ini sendiri? Untuk perdagangan
perdagangan hari ini memang jika melihat review kemarin ya dari sisi net sell kita memang di pasar all market memang mencatatkan net sell, namun di pasar reguler nampaknya masih mencatatkan net buy ya. Kemarin di 175 miliar. Itu masih mendominasi saham-saham perbankan, saham-saham blue chip juga. BMRI kurang lebih Asia masuk di BMRI kurang lebih sebesar 239 miliar rupiah. Kemudian disusul Astra Internasional, kemudian BBRI, dan memang rata-rata memang saham yang cukup blue chip ya, pergerakannya yang cukup atraktif di sini. Kemudian kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, nampaknya akan sedikit tertekan dari pergerakan harga saham gabungan kita untuk pagi hari ini, didukung oleh sejalan dengan indeks luar yang mencatatkan penurunan pada perdagangan hari ini. Jika kita lihat di JIA pada perdagangan semalam, S&P 500 kemudian Nasdaq yang mencatatkan penurunan yang cukup signifikan di angka lebih dari 1%. Kemudian minyak WTI, kemudian Brent juga mencatatkan pelemahan lebih bahkan dari 2%-an terlebih. Hal ini dapat menekan pergerakan daripada indeks kita pada perdagangan. Oke, jadi sebetulnya level yang bisa dicermati dari indeks kita sendiri di hari ini terutama Mas Ican, dan kita tahu ini hari terakhir perdagangan begitu ya sebelum libur panjang, bagaimana kemudian proyeksi Anda? Ya, mengingat kalau kita lihat pergerakan indeks yang sudah mencatatkan return untuk bulan ini saja itu sebesar 5%-an, itu cukup memberikan sentimen positif untuk sampai dengan akhir tahun memang nampaknya. Kemudian kalau kita lihat level support dan resisten untuk pagi hari ini itu di level 5.093 sampai dengan pergerakan 5.184 untuk level resisten yang kurang lebih. Oke, baik, itu tadi level support dan juga resisten dari indeks harga saham gabungan. Tapi apa kemudian yang akan terlihat di hari ini? Apakah kemudian akan cenderung sepi mengingat libur panjang akan cukup banyak begitu ya 3 hari ke depan, atau seperti apa polanya biasanya menjelang libur panjang seperti ini, Mas Ican? Iya, benar sekali Mas Fajar. Nampaknya menjelang libur panjang ini aksi taking profit mungkin tidak terelakkan ya, khususnya dari saham-saham yang sudah cenderung naik kemarin. Beberapa saham yang kapitalisasi besar juga seperti BCA, BMRI, POL, CTBN itu top gainers memang mencatatkan kenaikan cukup signifikan kemarin di angka 10% ke atas. Ini POL dan CTBN. Ini akan menjadi sentimen taking profit terlebih dahulu mengingat libur panjang yang akan datang di beberapa hari ke depan. Jadi profit taking sepertinya terlihat akan dilakukan oleh pelaku pasar di hari ini begitu ya.